kita sebagai bobotoh cukup berbangga karena Persib Bandung menyumbangkan banyak pemain intinya untuk timnas Indonesia sendiri, tapi di sisi lain itu adalah sebuah kerugian juga sih kalau menurut aku ya. Karena bobotoh nih Van, pengamat sepak bola, bobotoh juga. Nah ini punya namanya unik juga nih, katanya dia pengamat sepak bola berlisensi Konami Cup katanya nih. Kita sepertinya sudah terhubung. Kita kita coba panggil aja nih ya. Selamat pagi Mr. Beteng. Selamat pagi Kak Rifan dan Kak Yanti. Kak, ini panggilnya Mr. Beteng atau ada panggilan lain nih? Atau mungkin aku salah dalam pelafalan Mr. Beteng nih? Ya, panggilnya ya itu aja Mr. Beteng. Enggak Mister aja, nggak apa-apa. Oke, baik. Tapi sebelum masuk lebih jauh ngomongin soal Persib nih, aku penasaran apa sih artinya Mr. Beteng nih? Mr. Beteng itu Beteng itu kan dalam bahasa Sunda itu artinya perut ya. Jadi maknanya kan itu. Karena di antara teman-teman tongkrongan itu aku yang paling besar perutnya, yang paling buncit, jadi aku dijuluki Mr. Beteng gitu mungkin ya. Oke, baik. Panggilannya jadi berkah ya sekarang ya malah. Terus kalau soal ini nih, pengamat sepak bola berlisensi Konami Cup. Nah, ini boleh tahu nggak nih asal usulnya nih? Ya itu mah awalnya kan itu memang hanya sebuah candaan aja Kak gitu Kak. Konami Cup itu adalah sebuah kayak portal game sepak bola dulu ya, ada Konami Cup ya. Kita tuh sering main PS, itu asalnya mah hanya cuma spontan aja gitu. Aku adalah Mr. Beteng, sang pengamat sepak bola profesional berlisensi Konami Cup, sehingga itu secara kalau di konten itu nyebar gitu kan ya. Jadi aja nama panggungnya dan dikenalnya kayak gitu Kak. Jadi bahan candaan aja gitu. Tapi menarik ya, jadi punya keunikan tersendiri. Benar. Nah nih Mr. Beteng, kalau kita bahas soal Persib Bandung nih, yang lagi rame adalah kehadiran Peralta yang akhirnya resmi nih jadi pemain Persib Bandung. Nih menurut Mr. Beteng gimana nih hadirnya Peralta, dan juga ternyata memang udah dipastikan nih yang punya milik Persib Bandung, sebelumnya padahal udah dirumorin ke Persija Jakarta nih. Ya tentunya dengan kedatangan Mariano Peralta di Persib Bandung itu cukup membuat publik bobotoh se-Bandung, se-Jawa Barat, se-Indonesia atau bahkan sedunia merasa bahagia ya, dimana sosok Mariano Peralta ini Kak memang adalah satu sosok yang dibutuhkan, sangat sekali dibutuhkan oleh klub Persib Bandung ini sendiri Kak. Nah, tapi kan bobotoh udah nunggu banget nih kehadiran Peralta. Tapi di Piala Presiden katanya agak absen nih, belum datang gitu ke Bandung. Itu gimana? Seberapa besar kehilangannya Persib tanpa Peralta di Piala Presiden ini kayak? Mister mungkin cukup disayangkan, tapi menurut saya mah ini mah bukan sesuatu hal yang terlalu akan berdampak kepada tim ya. Karena seperti yang kita tahu juga bobotoh, kalau Persib itu di Piala Presiden kayak musim kemarin juga nampak hanya sebuah ajang untuk memadupadankan pada para pemain baru gitu kayak. Jadi hanya saja kerugiannya di sini mungkin Coach Igor ini tidak bisa meracik lebih awal performa terbaik dari Persib ini sendiri, itu aja sih mungkin ya. Nah kalau tadi Peralta udah dipastikan kemungkinan akan absen ya untuk main di Piala Presiden. Terus ada juga nih nama-nama lain yang sekarang lagi dipanggil TC ke Timnas Indonesia ya Mr. Beteng. Bahkan ada 11 pemain Persib Bandung kabarnya yang masuk skuad 50 yang dipanggil ke TC Timnas Indonesia. Ini juga jadi kerugian nggak sih buat Persib Bandung untuk menghadapi Piala Presiden? Ya, kalau dibilang sebuah kerugian ya tentu ini adalah sebuah kerugian yang dimana Persib Bandung nih bos
Banyak Iya. pemain yang dipanggil ke timnas gitu ya. Yang Tapi yang ya, dimana kita tahu pada musim-musim sebelumnya Hmm. Persib Bandung hanya menyumbangkan 1 atau 2 atau 3 pemainnya ke Iya. timnas, Betul. dan di musim ini wow, ya inilah Persib gitu ya. Iya. Banyak pemain hingga mencapai 11 pemain yang dipanggil ke timnas, sehingga ya kalau dibilang merugikan cukup merugikan. Cuman Persib Bandung itu untungnya adalah salah satu klub yang skuad atau kedalaman skuadnya cukup mumpuni. Jadi tidak terlalu khawatir sih, Kak. Kalau untuk apa ya, Kehilangan. untuk menjalani atau mengarungi Piala Presiden ini sendiri tanpa kehadiran cukup banyak pemain inti yang dipanggil ke timnas gitu. Iya. Nah, kalau dari Boboto sendiri, Mr. Beteng itu nganggep 11 pemain terbaik ini sebuah apa maksudnya? Seneng nggak ada banyak gitu pemain Persib yang tadi kan Mr. Beteng bilang 2-3 pemain awalnya tapi sekarang jadi 11 gitu ya kan. Betul. Nah, itu tanggapan Boboto gimana tuh menghadapi fakta terbaru itu? Cukup dilema sih, Kak ya. Oh. Cukup dilema. Di sisi lain kita sebagai Boboto cukup berbangga karena Persib Bandung menyumbangkan banyak pemain intinya untuk timnas Indonesia sendiri, tapi di sisi lain Yeah. itu adalah sebuah kerugian juga sih kalau menurut aku ya. Yeah. Karena dengan dipanggilnya banyak atau mencapai 11 pemain inti yang akan dipanggil timnas ini, berarti di skuad sendiri yang akan Kedodoran ya. mengarungi beberapa kompetisi juga ya, kayak Iya. cukup memusingkan rasanya untuk Coach Igor untuk meracik komposisi terbaiknya gitu aja sih, Kak. Nah, Mr. Beteng, ini juga Coach Igor Tolic bilang kalau Piala Presiden ini bukan cuma turnamen pramusim semata nih, katanya bisa bangun chemistry, jadi penting juga untuk Persib Bandung jelang menatap 2026-2027. Nah, kalau buat Mr. Beteng sendiri, seberapa penting sih emang menurut Mr. Beteng nih Piala Presiden kalau buat Persib? Apa cuma jadi turnamen pramusim biasa aja lah, nggak usah serius-serius banget? Atau gelar juara diharapkan bisa diraih Persib nih di Piala Presiden ini? Gini kayak Piala Presiden adalah sebuah turnamen pramusim yang setiap tahunnya itu selalu diadakan ya. Iya. Yang dimana kalau menurut saya pribadi bukannya nggak penting ya, cuman dengan adanya turnamen pramusim seperti Piala Presiden ini adalah ajang untuk tim pelatih untuk meracik atau untuk Piala Presiden ini adalah sebagai lab gitu. Lab untuk membangun chemistry antara pemain, rekan-rekan yang baru, adaptasi dengan antara pemain dengan Coach Igor itu sendiri gitu, Kak. Iya. Dan peluang untuk menemukan komposisi terbaik sebelum liga dimulai gitu. Kalau targetnya gimana dari Boboto nih, bisa ya nggak apa-apa lah melangkah sejauh mungkin aja, belum tentu juara nggak apa-apa, atau tapi harus juara nih Persib gitu. Apalagi katanya kan hadiahnya lumayan besar nih, walaupun untuk Persib kayak masalah finansial bukan jadi masalah ya. Iya betul. Betul, Kak. Ya kalau harapan mah atau ekspektasi mah ya kepinginnya tuh Persib itu bisa menjuarai di semua kompetisi, semua turnamen ya. Tapi kan ini namanya yang seperti saya katakan tadi, Piala Presiden ini adalah sebuah ajang untuk pembentukan tim secara maksimal gitu, untuk menemukan performa terbaik untuk mengarungi liga nanti. Dan masalah hadiah ya kayaknya sih kalau Persib Bandung mah nggak perlu hadiah itu, kan. Bukan jadi masalah ya uang Bukan ya. jadi masalah, udah banyak banget nih. Tapi tetap kita sebagai Boboto mengharapkan performa terbaik yang akan disuguhkan oleh Persib di turnamen apapun itu. Seperti itu, Pak. Termasuk Piala Presiden ya. Berarti di laga Sabtu nanti lawan Arema, Mr. Beteng nonton nggak nih nanti? Kebetulan saya kehabisan tiket, nggak kebagian. Oh, berarti bakal penuh juga ya nanti di Sijalak Harupat ya? Ya, tentunya karena setelah penjualan tiket dibuka kemarin ya itu gila susah banget itu untuk login aja untuk cari tiket itu susah banget kan.
dapat kabar kalau tiket udah sold out ya. Hmm, Paling kita nobar-nobar aja di sini. Dan yang menariknya gini Kak, ya, Hmm. Persib di pertandingan pertama ini akan bertemu dengan Arema ya. iya. Hmm. Yang dimana secara data Arema FC adalah satu-satunya klub Hmm, yang trofi Piala Presidennya paling banyak. Itu benar. aja sih. Betul. Nah ini ada kekhawatiran nggak Hmm. ketemu Arema yang di Piala Presiden on fire banget nih? Iya. Ini tetap Ya. optimis bisa menang mudah atau jangan-jangan Persib bisa agak kesulitan nih menghadapi Arema? Kalau menurut Mr. Button gimana nih? Kalau menurut saya mah melawan Arema mah ya Hmm. nggak sulit Kak. Apalagi melihat squad yang sekarang ya, itu betul. Ya betul sekali. Jadi pengen ngelihat nanti lawan Arema, pengen ngelihat Persib bermain serius atau ingin melihat ya ngasih waktu menit bermain pemain muda atau meracik strategi Ya, betul. Mr. Beteng. Betul. Jadi ya kembali lagi ke tadi Kak, ke absennya banyaknya pemain inti. Ini kemungkinan besar Coach Igor akan banyak menurunkan para pemain-pemain muda yang dimana mungkin kalau kelihatan di sini nih para pemain-pemain muda mainnya bagus di Piala Presiden ya tidak Ya. menutup kemungkinan kan ya nanti di turnamen resmi atau di kompetisi resmi bisa menurunkan atau bisa memastikan pemain-pemain muda mana yang akan dimainkan atau menjadi kedalaman skuad yang cukup untuk membackup para pemain-pemain inti itu aja sih. Iya. Jadi lab Piala Presiden ini sudah menurut saya udah cukup apa ya namanya? Cukup memberi ruang untuk para pemain muda Persib untuk bisa membuktikan kapasitasnya agar bisa bersaing dengan para pemain-pemain inti dan Persib Bandung sendiri targetnya adalah memiliki kedalaman skuad yang cukup baik tentunya untuk mengarungi beberapa kompetisi di musim yang akan bergulir nanti Kak. Iya. Nah, Mr. Beteng dari beberapa nama yang udah pemain baru yang udah didatangkan Persib dan udah diumumkan ya, mungkin beberapa akan absen di Piala Presiden kayak Sandy Walsh kemungkinan besar akan dibawa ke timnas Indonesia, Iya. Ragnar Oratmangun dan juga Peralta ya yang Iya. kayaknya masih belum bisa main di Piala Presiden. Ya, kalau dari pemain-pemain baru ada nggak yang dinantikan banget sama Nah. Mr. Beteng nih penampilannya di Persib pas Piala Presiden nanti? Ya tentunya kalau untuk performa Peralta sendiri ini tidak usah diragukan lagi ya karena di musim kemarin juga Peralta ini adalah seorang pemain terbaik yang menyandang gelar pemain terbaik liga di musim kemarin ya. Betul. Yang saya nantikan ini justru adalah penampilan pemain dari yang baru ya. Ramon lagi apa Balsa Sekulik itu Iya. cukup dinantikan karena melihat CV-nya juga cukup oke. Dan kemudian kita di sini kedatangan juga pengganti di belakang ya, pengganti Federico Barba. Di sini kita ada Gabriel Mutombo. Gabriel Mutombo siapa? Iya, betul. Mutombo lah pokoknya ya. Ya itu cukup dinantikan juga performanya karena si Mutombo ini di musim lalu sempat satu kali membobol gawang Persib. Ya. Tapi yang paling saya nantikan adalah performa dari pemain Persib yang musim kemarin sih merapatnya ya Kak, itu Ramon. Thank you Kak. Thank you. Yang diperpanjang ya. Ramon thank you. Kita Bu Boto penasaran dengan adanya Peralta dan pemain-pemain lain yang baru masuk ya, ada pemain dari Jepang, Gokunot sudah, ya ada juga masuknya kayak Bahasa, kayak Merino juga, itu kan apalagi dengan Peralta yang mempunyai akselerasi, kecepatan, visi bermain yang baik, yang kita harapkan pemain-pemain baru yang didatangkan oleh Persib bisa memberi supply agar Ramon Thank you yang sudah diperpanjang kontraknya bisa jauh lebih baik daripada musim sebelumnya. Itu sih Kak. Nah, jadi ngelihat tadi kan juga Mister bilang besok Persib lawan 4 kompetisi ya. Nah, menurut Mister ini skuad yang sekarang kedalamannya udah cukup belum untuk menghadapi 4 musim itu? Kedalaman skuad yang sekarang, nah inilah alasan Persib mendatangkan beberapa pemain diaspora ya kayak itu untuk memperkuat tentunya, untuk memperkuat atau untuk menambah kedalaman skuad di tubuh Persib Bandung ini sendiri. Tentunya dengan kita akan menghadapi
atau akan mengarungi 4 kompetisi di musim ini, tentunya Persib Bandung cukup bagus sih, cukup oke untuk dalaman skuad, nggak ada masalah. Belum lagi mungkin akan ada beberapa pemain lagi yang akan join. Sepertinya akan ada lagi. Gitu ya. Iya. Ada bocoran nggak sih Mr. Beteng siapa aja sih nama-nama yang lagi dideketin Persib nih saat ini dan kemungkinan akan diumumkan dalam waktu dekat? Yang akan diumumkan dalam waktu dekat, ada bocoran, nggak akan saya bocorin Kak. Kan apalagi juga di Persib katanya kan lagi kekurangan bek kiri sama kiper nih Mr. Beteng. Nah, gimana tuh Nah, tuh. menanggapi? Ya, bek kiri kita memang sangat butuh, cuman kan di sini kita ada Sandy Walsh ya, yang bisa ditempatkan di bek sayap di kiri atau bisa diplot juga untuk gelandang bertahan. Di situ juga ada Eliano, dan dengan kembalinya Hen mungkin bisa menjadi opsi juga. Cuman memang PR sih sepertinya Persib Bandung harus merekrut winger kiri deh, yang baru gitu, yang Iya. Siapa tuh? bisa diandalkan untuk mengisi kedalaman skuadnya di bek sayap kiri gitu. Ada pemain yang diharapkan nggak bisa direkrut Persib nih Mr. Beteng, siapa nama-namanya gitu? Kalau pemain yang diharapkan mah banyak ya. Sebetulnya pemain-pemain yang diharapkan mah jangan kagok ya, kita kemarin kan lihat Piala Dunia ya, Iya. pengennya mah kayak Martinez gitu join Wah, ke Persib iya. ya. Bener. Kylian Mbappe, kiper Fozinha iya. gitu ya. Iya betul gitu kan. Tapi apapun atau siapapun yang akan merapat atau sudah ada di tubuh Persib Bandung, kita semua berharap Persib Bandung dan skuad di dalamnya bisa memberikan performa terbaiknya, itu aja sih Kak. Iya. Nah mungkin ini terakhir nih Mr. Beteng, soal prediksi skor nih, gimana nih lawan Arema FC nanti nih, kira-kira menurut Mr. Beteng bisa menang berapa? Karena pasti kalau ditanya menang atau enggak menang nih, Ya. kira-kira skornya berapa Skornya, nih menang nih Mr. Beteng? Sama siapa yang cetak gol? Di pertandingan besok Persib melawan Arema di Piala Presiden ya, prediksi skor dari saya seorang Mr. Beteng, sang penggemar sepak bola profesional berlisensi Konami Cup. Jangan lupa ya, Kak. Siap. Berapa? Prediksinya adalah Persib menang dengan skor 3-0 lah. Wih. Pesta gol dong Pesta ya. gol ya. Siapa yang golin? Pesta Kira-kira. gol. Salah satunya. Ramon hat-trick. Wih, Ramon semua. Siap ya. Kayaknya cinta Ramon banget juga ini ya. Ntar diumpam sama Luka Menalo ya, biar sundulan terus ya Ramon ya. Iya betul. Baik Mr. Beteng, terima kasih banyak sudah bergabung di Morning Zone hari ini. Iya. Memberikan warna baru, informasi menarik nih. Semoga ya prediksinya bisa terwujud ya di laga besok ya. Terima kasih Mr. Beteng, sehat selalu. Oke, sama-sama Kak. Salam olahraga. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.